Hai, perkenalkan, nama saya Nukuma Rizka Pratami, nomor absen 16, kelas 12 IPS 2. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas PJOK yaitu seputaran PMS. Oke, next. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan 5 contoh penyebab penyebaran PMS. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu PMS. PMS atau penyakit menular seksual adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual dan dapat ditandai dengan ruam atau lepuan serta rasa nyeri di area kelamin seperti diantaranya ada chlamydia, gonorrhea, sifilis, trichomoniasis, dan HIV atau AIDS. Sesuai namanya, penyakit menular seksual ini menyebar melalui hubungan intim baik secara vaginal, anal, maupun oral. Nah, 5 contoh penyebab terjadinya penyebaran PMS itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenal seks sejak dini tanpa edukasi yang baik. Pada umumnya, para remaja maupun dewasa akan lebih mudah rentan terkena PMS dibandingkan yang sudah berumur. Hal ini dikarenakan secara biologis para perempuan muda cenderung mempunyai badan yang kecil sehingga mudah terjadi robekan sewaktu melakukan intercourse. Nah, sperma mereka pun belum berkembang dengan sempurna, sehingga lebih rentan terkena chlamydia, gonorrhea, dan PMS lainnya. Apalagi, para usia muda juga jarang menggunakan kondom saat melakukan hubungan seks, dan lebih cenderung mengambil resiko ketika di bawah pengaruh alkohol. Yang kedua yaitu sering berganti-ganti pasangan. Semakin banyak pasangan yang dimiliki, tentu saja akan beresiko terhadap penularan PMS yang semakin tinggi. Para pelaku yang berganti-ganti pasangan mempunyai kecenderungan yang mungkin tidak disadari bahwa pasangan yang biasa dipilih adalah orang yang juga akan berganti-ganti pasangan, terutama dalam hal seksual. Ini yang menyebabkan hobi gonta-ganti pasangan seksual beresiko tertular HIV dan penyakit kelamin lainnya. Terlebih, jika pasangan Anda positif memiliki penyakit menular. Yang ketiga yaitu seks tanpa kondom. Penggunaan kondom adalah salah satu cara terbaik untuk menghindari penularan PMS saat melakukan hubungan seks atau intim. Nah, hal ini dikarenakan pemakaian kondom selama berhubungan mempunyai efek mengurangi resiko transmisi. Kemudian, yang keempat yaitu penggunaan obat-obatan terlarang, transfusi darah, dan berbagi jarum suntik dengan penderita. Penggunaan obat-obatan terlarang menyebabkan kita tidak stabil dalam mengambil keputusan, termasuk mengenai hubungan seksual. Penggunaan obat-obatan terlarang seperti penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian juga akan meningkatkan risiko untuk terkena HIV atau AIDS. Yang kelima yaitu berhubungan seks karena butuh uang untuk memenuhi gaya hidup. Tuntutan gaya hidup yang serba canggih dan mahal tentunya membutuhkan uang banyak, yang dimana hal ini akan menuntut banyak remaja dan dewasa muda melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk melakukan seks demi gaya hidup yang sebenarnya jauh di atas kemampuannya. Resiko untuk penularan PMS sangatlah tinggi karena biasanya yang iseng melakukan seks dengan para remaja dan dewasa muda ini adalah orang yang suka sekali berganti-ganti pasangan. Kemudian, ada juga infeksi yang dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama kehamilan atau saat persalinan. Lanjut ke soal nomor 2, cara saya untuk menjaga diri dan menghindari adanya PMS. Nah, tidak semua orang memiliki risiko besar dan tinggi terhadap penularan PMS ini, karena tidak semua gaya hidup dapat memicu risiko terjadinya penularan PMS. Oleh karena itu, cara untuk menjaga dan menghindari diri dari PMS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari dan mencermati edukasi pendidikan seksual remaja dan bahaya akan adanya PMS dengan baik. Hal ini dikarenakan pendidikan seputaran seksual remaja akhir-akhir bukanlah menjadi hal tabu dan meningkatkan pemahaman mengenai seks edukasi. Mengenal dan melindungi area-area genital itu sangat baik dilakukan sejak dini. Nah, yang kedua yaitu menjaga kebersihan diri dan kesehatan organ reproduksi. Pencegahan penyakit menular seksual dapat dilakukan dengan cara berusaha untuk tetap membersihkan organ intim dan menjaga kesehatannya. Karena organ intim membutuhkan penanganan dan perawatan khusus untuk mencegah adanya penyakit menular seksual yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya memperkuat sistem kekebalan tubuh.
Perkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat, seperti mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang tinggi vitamin C, D, maupun E, rutin berolahraga, dan pola hidup yang teratur. Menghindari seks bebas. Cara menghindari penyakit menular seksual yang paling efektif adalah menghindari seks bebas dan tidak melakukan hubungan seksual baik dalam bentuk anal, vaginal, atau oral. Dan selanjutnya, melakukan vaksin cervix. Melakukan vaksin cervix bisa dilakukan mulai usia 14 tahun. Vaksin ini terbukti menekan angka penularan HPV. Nah, pertanyaan nomor 3, cara saya dalam menerapkan pencegahan PMS dalam pergaulan di lingkungan sekolah dan tempat tinggal saya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan diri, kesehatan organ reproduksi, dan menjaga kesehatan genital dengan cara melakukan perawatan yang khusus, serta rutin mengganti pakaian dalam sehabis mandi dan setiap habis berkeringat. Kemudian, tidak melakukan seks bebas sebelum menikah baik melalui vagina, dubur, dan mulut yang sama-sama berisiko menularkan penyakit kelamin. Selanjutnya, mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif, misalkan mengembangkan bakat dan minat atau berolahraga, dan memilih lingkungan pertemanan yang baik agar terhindar dari adanya pergaulan bebas, serta menghindari menonton konten-konten yang berbau pornografi. Adapun saya telah melakukan wawancara kepada salah satu teman saya mengenai cara untuk menghindari penyebaran PMS dalam lingkungan pergaulannya. Oke, berikut cuplikannya. Menurut Anda, bagaimana tanggapan terkait cara menghindari penyebaran PMS yang Anda ketahui dalam lingkungan pergaulan Anda? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Inengah Dedi Pratama. Saat ini saya berusia 18 tahun. Mengenai pertanyaan, bagaimana cara untuk menghindari penyebaran PMS yang telah saya ketahui di lingkungan pergaulan saya? Yaitu dengan cara membentengi diri agar terhindar dari godaan pergaulan bebas dan seks pranikah. Menghindari melakukan kontak seksual, entah itu dengan pacar atau siapapun itu sebelum menikah untuk pencegahan penyakit kelamin tentunya. Karena menurut saya, melakukan hubungan seksual terlalu dini dapat beresiko tinggi menyebabkan penyakit menular seksual atau PMS tersebut. Selain itu, saya juga menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba. Karena selain tidak baik untuk kesehatan, saat kita berada di bawah pengaruh narkoba dan alkohol, perilaku kita akan sulit dikendalikan sehingga berisiko tinggi melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Serta mengurangi menonton hal-hal yang berbau pornografi, karena hal itulah yang dapat menyebabkan dan memicu kita menjadi semakin bergairah dan tidak bisa menahan hawa nafsu kita sehingga dapat berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, pemahaman mengenai seks edukasi itu perlu kita pelajari sehingga kita bisa menghindari dan mencegah diri akan tertularnya penyakit-penyakit menular seksual atau PMS yang sangat berbahaya ini. Oke, sekian pemaparan video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.